Halo semuanya, selamat wayahkio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan bangsawan pembunuh. Kita masuk di part 28. Di awal video ini, di kota Lambaster sendiri terdapat 4 distrik dengan Lambaster Cek sebagai pusatnya. Distrik sampah di barat, distrik komersial di timur, dan distrik hiburan di utara. Tak ada satupun fasilitas yang menangani keamanan di kota. Namun, masih ada sedikit sistem yang mempertahankan hukum di Lambaster, dan itu ditangani oleh manajer dari masing-masing distrik. Di kehidupan Xian sebelumnya, pada saat ia menjadi pedang milik Asel, ia sempat bertanya kepadanya ketika Asel berniat berencana untuk menaklukkan kota Lambaster. Memangnya, bagaimana rencanamu untuk menaklukkan tempat semacam itu? Kalau negara biasa, kita tinggal menyatakan perang pada mereka. Tapi sayangnya itu tak bisa kita lakukan. Sebaiknya, aku harus belajar di sana, seorang diri. Asel yang punya rencana tersendiri pun menuturkan, tidak perlu, Xian. Sekalipun kita tak melakukan apa-apa, mereka akan hancur dengan sendirinya. Kita hanya perlu kesana tepat waktu untuk mengambil alih wilayah mereka. Mendengar perkataannya, Xian yang merasa heran pun bertanya, apa yang membuatmu begitu yakin? Asel pun tersenyum menekankan, ya, kota di sana itu busuk. Aku sudah melihatnya sendiri. Kita kembali ke masa sekarang, di mana setelah mengingat momen tersebut, meskipun Xian merasa jika sikapnya yang begitu yakin saat itu masih mengganggunya, tetapi yang dikatakan Asel memang benar terjadi. Kalau kota Lambaster sudah busuk hingga akarnya. Dan hari ini, Xian pun berniat akan mengali akar itu. Kini, setibanya Xian di distrik hiburan, Xian pun langsung disambut baik oleh manajer di sana, yang mana adalah Delkia, pemilik Night of Pleasure, yang mana begitu terbiasa dengannya. Lalu, tanpa mempedulikan Delkia yang terus menempel kepadanya, Xian yang bisa merasakan kejanggalan dari teh yang disuguhkannya pun berpikir, aroma min yang semanis ini, padahal ini seharusnya cuma teh hitam. Seolah-olah dia sama sekali tak menyembunyikan kalau teh ini sudah ditambahkan obat. Aroma ini berasal dari obat pelumpuh paling populer di garam. Saat Xian berpikir seperti itu, Delkia yang mencoba menggodanya berkata, "Oh Tuan Simon, terima kasih banyak sudah menanggapi undanganku. Aku yakin kamu pasti akan menikmati malam ini." Tanpa melirik ke arahnya, Xian yang masih memegang gelas tehnya membalas, "Ya, seperti teh yang sangat aromatik ini, aku sangat menantikannya." Tentu saja perkataan Xian membuat Delkia terperanjat heran. Apakah Xian sudah sadar jika ia menambahkan obat pada tehnya? Namun di luar dugaannya, tiba-tiba saja Xian meminum tehnya dalam sekali tegukan. Hingga seketika itu juga yang jatuh terkulai di pundaknya, yang membuat Delkia tersenyum puas berpikir, berhasil, anak ini sekarang milikku. Sementara itu di distrik komersial, tepatnya di kediaman Sir Morris dalam wilayah Serikat Dagang Grey, nampak Sir Morris yang terkejut ketika pelayannya melapor padanya jika Delkia telah berhasil menangkap Simon alias Xian. "Delkia berhasil menangkap Simon katamu?" Pelayannya pun mengangguk berkata, "Benar, Sir. Itu isi pesan yang dikirim distrik hiburan ke sini." Sembari menikmati hidangannya, Sir Morris pun membalas, "Oho, Dewi Keberuntungan sedang memihakku. Meski memang disayangkan, relik itu sudah kuhamburkan pada Ganter. Aku juga sudah berusaha keras untuk mendapatkannya dari Alosigara. Tapi ya sudahlah, Demonic Sword itu akan segera jadi milikku." Mendengar perkataannya, seorang asasin pengawalnya yang merasa aneh pun muncul berkata, "Sir, meski begitu, terlalu berjalan mulus begini menurutku ini agak mencurigakan." Sir Morris yang tak begitu menanggapinya membalas, "Jangan bicara sembarangan." Dengan wajah seriusnya, asin pengawalnya menimpali, "Instingku tak pernah salah. Kami akan berangkat langsung mengintai ke sana jika diizinkan." Melihat sikapnya yang seperti itu, Sir Morris yang merasa heran pun mengizinkannya pergi dengan memperingatinya untuk jangan melakukan hal yang tak perlu.
Namun, baru saja pengawalnya pergi dari sana, rasa herannya itu membuatnya berpikir, dasar orang Spania brengsek, mereka semua benar-benar cerewet. Seharusnya mereka cuma melakukan pekerjaan yang kubayar. Tapi, apa mereka mau demonic swordku? Itukah niatan mereka? Dengan pikiran seperti itu, seketika itu juga Sir Morris menghentikan makannya, di mana ia segera berangkat ke tempat Delkia dengan terburu-buru. Minggir miskin, menyingkir dari jalan, kamu yang terburu-buru. Saat kemudian, Sir Morris pun tiba di tempat Delkia, di mana ia segera menuju ke kamarnya. Aku di sini, Delkia. Delkia yang duduk di kasurnya di samping tubuh Xian tersenyum menjilat ujung jarinya berkata, "Oh, kau kesini lebih awal. Padahal bisa lebih santai tahu." Ya, padahal aku baru saja mau bersenang-senang. Meskipun penampilan Delkia lumayan menggoda, Sir Morris yang lebih tertarik dengan demonic sword di sana pun membalas, "Aku tak perlu tubuhnya, cuma barang yang dia bawa." Delkia pun menimpali, "Soal itu sudah kulepaskan." Sir Morris yang semakin tak sabar pun melanjutkan, "Itu barang yang ku mau. Mana? Cepat berikan." Melihat tingkahnya yang seperti itu, Delkia pun bangkit menyibakkan tirai di belakangnya sembari berkata, "Jangan buru-buru begitu, kau pasti akan sangat terkejut." Tentu saja Sir Morris sendiri tak bisa menahan terkejutnya ketika melihat apa yang ada di balik tirai tersebut, di mana ia bisa melihat koleksi Delkia yang mengawetkan beberapa tubuh pria tampan di sana. Akan tetapi, yang paling mengejutkan adalah tubuh Naki itu sendiri yang berada di sana. Itu? Jadi, ini yang kau sembunyikan di belakang tirai? Kau mengawetkan mayat manusia, dan di tengahnya, Delkia? Kalau begitu, kau? Siapa kau? Di tengah keterkejutannya, Delkia di dekatnya, yang mana ternyata adalah Kairam yang menyamar, kini melepaskan samarannya sembari berkata, "Jangan kasar begitu dong. Demonic sword yang begitu kau inginkan adalah aku." Tentu saja hal itu semakin membuat Sir Morris terkejut hingga matanya hampir melompat keluar. Bahkan dirinya harus ternyata duduk di sana berkata, "Apa? Demonic swordnya berubah jadi manusia?" Ditambah lagi sikap Xian yang mengancamnya karena ia sudah tahu terlalu banyak, membuat Sir Morris berteriak panik. "Ragu Shadow Assassin, cepat selamatkan aku! Woi, muncullah!" Melihat tingkahnya yang seperti itu, Xian yang tak tahan dengan teriakannya pun langsung membuatnya diam dengan menekan titik tekan di tubuhnya sembari berkata, "Dasar berisik, diamlah sialan. Kalau kau seingin itu melihat mereka, akan kuantarkan kau ke sana." Tepat setelah mengatakan itu, Xian pun menggunakan salah satu skillnya, Creation Space Fog Swarm, yang memunculkan lubang hitam dari kabut tepat di bayangannya. Lalu, bersama dengan tubuh Sir Morris yang mulai tenggelam dalam lubang hitam itu, Xian menatapnya menuturkan, "Kutebak, kau yang memberikan artefak itu pada Gunther, dan juga obat pelumpuh pada Delkia." Sir Morris yang panik ketakutan pun berteriak, "Maafkan aku tak akan pernah berbuat hal semacam itu lagi, tolong." Mendengar perkataannya yang begitu putus asa, Xian pun tersenyum menekankan, "Ya, aku tahu, karena akan kupastikan kau tak mampu berbuat hal-hal semacam itu lagi. Selamat tinggal." Tepat setelah Xian mengatakan itu, meskipun Sir Morris meronta-ronta agar bisa keluar dari sana, pada akhirnya tubuhnya pun tenggelam sepenuhnya, yang membuatnya hanya bisa menahan napas terakhirnya. Namun di saat Sir Morris berusaha menahan napasnya, tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh sesuatu yang menubruk tubuhnya, yang mana ternyata adalah tubuh assassin pengawalnya, hingga Sir Morris pun tak lagi bisa menahan napasnya dan berakhir mengambang di sana bersama makhluk-makhluk lainnya. Kemudian karena Xian telah mengurus Sir Morris, sekarang ia hanya perlu mengurus Delkia di sana. Akan tetapi tiba-tiba saja Kairam menawarkan diri untuk mengurusnya. "Hei, soal dia, biar aku yang urus. Aku pergi saja." Meskipun Xian merasa khawatir dengan apa yang akan dilakukannya, dirinya tetap melangkah pergi dari sana sembari berkata,
Ya sudah. Yang terlalu berlebihan, oke? Kaeram yang kini berdiri tepat di depan Delkia pun tersenyum, lalu menggerakkan jari tangannya layaknya Kaneki sembari menekankan. Tentu saja akan berlebihan. Kurang ajar sekali kau macam-macam dengan pemilikku. Aku tahu kau masih sadar, oke? Sebaiknya kau bersiap-siap, karena akan kupotong kau hingga ribuan keping. Mendengar perkataannya, Delkia yang tak lagi bisa berpura-pura pingsan pun hanya bisa menangis memohon ampun kepadanya. Aku minta maaf. Maaf, aku sudah berbuat yang tidak. Sayangnya, Kaeram sama sekali tak pedulikan tangisannya itu, di mana ia segera menghantam wajahnya hingga Delkia pun tak lagi bisa menahan teriakannya. Lalu mendengar teriakannya, Xian yang telah keluar dari kamarnya pun berpikir, kurasa Kaeram akan menghajarnya sampai wajahnya tak berbentuk lagi. Delkia yang malah. Ada semacam mana yang tak asing di sini. Ini Pokdomain? Ternyata saat Xian berpikir seperti itu, ia tanpa sadar telah ditarik masuk ke dalam sebuah Pokdomain seseorang. Di mana ditambah lagi, di tengah rasa terkejutnya itu, tiba-tiba saja pemilik domainnya muncul di depannya berkata, "Ekspresimu itu kelihatan sangat lucu. Aku Lin Zenihalop, salah satu manajer di Lambastar. Kurasa Serika tak memberitahumu soal aku ya. Pantas saja kau kesana kemari menghabisi manajer lainnya." Mendengar perkataannya, alih-alih langsung menjawabnya, Xian yang sungguh tak menduganya pun terdiam berpikir. Lin Zenihalop yang selalu berkerudung ternyata bagian dari Miss juga. Dengan pikiran seperti itu, Xian yang merasa tertantang pun tersenyum mengeluarkan mananya membalas. "Terima kasih atas pengertiannya. Sekarang, aku tak perlu repot-repot mencarimu. Apa sebaiknya aku sebut kau sebagai kolega seniorku? Aku rasa kau lebih seperti pengkhianat daripada itu." Melihat tingkahnya yang seperti itu, Linze pun mengangkat tangan kirinya menimpali. Jangan salah paham dulu. Bukan aku yang akan kau lawan. Tepat setelah ia mengatakan itu, Xian dibuat terkejut oleh seorang lain yang tiba-tiba saja menyerangnya. Ditambah lagi, bersamaan dengan ia yang mengenali siapa yang menyerangnya itu, yang ternyata adalah Lisa, Linze menyeringai padanya menekankan. "Kenalan dulu nggak sih?" Iya. Kalian sudah saling kenal bukan?" Lisa yang nampak begitu serius pun juga menegaskan. "Siap Nona Linze. Simon, akan kumusnahkan kau sekarang juga." Tentu saja kemunculannya di sana membuat Xian kebingungan. Hingga meskipun Lisa terus saja menyerangnya bertubi-tubi, Xian yang tak bisa melukainya berteriak, "Minggir Lisa, aku punya urusan dengan Linze. Ini tak ada hubungannya denganmu." Sayangnya, Lisa sendiri sama sekali tak menghiraukan teriakannya, yang membuat Xian mau tak mau harus membuatnya pingsan di sana. Kemudian, dengan niatan seperti itu, Xian pun menggunakan teknik rahasianya, Blood Draw Swap, yang membuat Lisa terpental cukup jauh. Akan tetapi, melihatnya yang bisa menahan tekniknya tanpa jatuh, Xian pun merasa jika Lisa pastilah sudah dilatih dengan baik. Kemudian, saat tempo pertarungan mereka berlambat, Linze pun muncul di dekat Xian bertanya, "Padahal kau biasa saja menghabisinya, kenapa ragu begitu?" Xian pun meliriknya membalas, "Mau sampai kapan kau sembunyi dalam kabut?" Linze pun tersenyum menimpali, "Aku cuma mau menguji kemampuan anak yang dilatih Serika. Aku ingin tahu siapa yang akan menang, murid yang dia latih atau murid aku sendiri." Mendengar perkataannya, Xian yang tak bisa menahan rasa penasarannya pun berpikir, dia kenal ketua Serika ya? Punya hubungan apa mereka? Namun di saat Xian berpikir seperti itu, ia dibuat terkejut dengan perkataan Linze yang bertanya, "Kenapa bengong begitu? Bukannya sekarang ini kau harus fokus pada hal lain?" Seketika itu juga Xian pun tersadar jika Lisa nampaknya telah bersiap melepaskan tekniknya Handle Shower, yang membuat Xian harus melompat untuk menghindarinya. Namun, baru saja Xian akan bersiap untuk serangan selanjutnya, tiba-tiba saja Lisa telah berada tepat di atasnya, di mana bersamaan dengan belati mereka yang beradu, Lisa berkata, "Aku memang sudah memutuskan hubunganku dengan Gantar, tapi
kau tetap harus membayar harga karena sudah merangkul satu-satunya anggota keluargaku yang tersisa, Tuan Simon. Xian yang menahan belatinya pun membalas, ternyata hubunganmu dengannya jauh lebih dalam daripada sekedar kenalan. Tepat setelah mengatakan itu, Xian yang memperhatikan Lisa dari dekat pun berpikir, mata itu seperti mata saat subordinasi shadow personality diaktifkan. Ia memanfaatkan fragmen ingatan kecil untuk menanamkan kebencian dalam dirinya. Tapi sayangnya, mendekatkan jarak begini adalah suatu kesalahan. Dengan pikiran seperti itu, seketika itu juga Xian mencengkeram leher Lisa di depannya. Lalu saat Lisa belum sempat untuk bereaksi, dengan cepat Xian menghantam pelipis kepalanya, yang membuat Lisa pingsan di sana seketika. Kemudian, karena Lisa tak lagi bisa mengganggunya, Xian menatap Linja di depannya berkata, "Sekarang tinggal kita berdua. Bagaimana kalau kau keluar saja?" Linja yang muncul di depannya pun tersenyum membalas, "Apa maksudmu? Aku yakin kau tahu kalau ini adalah Fog Domain milikku." Xian yang nampak begitu tenang pun menimpali, "Aku memang terkejut kau anggota Miss. Tapi, aku lebih terkejut lagi dengan fakta kalau kau adalah pencuri juga pengkhianat. Cincin yang barusan, itu cincin Anbari, iya kan? Artefak yang membuat penggunanya bisa menyerap apapun, mau itu mana ataupun Divine Authority. Apa kau menggunakannya agar bisa berpura-pura menjadi seorang Miss? Entah bagaimana caramu mendapatkannya, tapi kau cuma seorang yang palsu." Video ini pun diakhiri dengan, tentu saja perkataan Xian sontak membuat Linje marah, hingga ia menggunakan kekuatan dari cincin Anbari sembari berkata, "Kurang ajar. Tunduklah pada kekuatan absolutku."